Sebastian memasuki apartemennya dengan perasaan sedikit jengah. Hari ini adalah hari yang cukup menguras emosi dan tenaganya. Selain karena moodnya sedikit memburuk setelah bertemu gadis menyebalkan yang sudah ia cap sebagai setan mungil yang wajib dihindari. Sebenarnya, sejak insiden pertengkaran mereka yang pertama, Sebastian sudah melebelinya sebagai musuh. Ia juga merasa lelah dengan pelajaran-pelajaran kuliahnya yang mulai padat karena harus melakukan banyak sekali riset, presentasi, dan kerja kelompok. Sebenarnya tiga hal tersebut bukanlah sesuatu yang rumit baginya. Sebastian termasuk sebagai salah satu mahasiswa terbaik di kampus. Hanya saja terkadang padatnya jadwal bisa tiba-tiba terasa melelahkan. Setelah mengganti pakaian dengan setelan jas berwarna silver dan memakai sepatu kulit berwarna hitam mengkilat dengan harga sekian puluh ribu dolar, ia segera bergegas meninggalkan apartemen menuju ke salah satu kendaraan mewahnya, sebuah Ferrari putih. Sebastian memang memiliki banyak sekali koleksi mobil mewah yang kebanyakan mobil-mobil tersebut adalah hadiah ulang tahun dari ayah, paman, sepupu, dan bahkan relasi bisnisnya. Selain Ferrari putih, pria dengan rambut hitam gelap itu juga mempunyai dua mobil kesayangan lainnya, yaitu Lamborghini yang berwarna merah dan juga Bugatti yang berwarna hitam. Ketiganya memiliki satu hal yang sama, kecepatan yang tinggi di atas rata-rata mobil biasa. Itulah hal utama yang membuatnya menyukai ketiga mobil tersebut. Kaya, ya. Keluarga Sebastian termasuk dalam salah satu keluarga terkaya di Amerika. Perusahaan keluarga Galtero atau yang biasanya disebut dengan Galtero Group bergerak dalam banyak bidang bisnis. Salah satunya yang paling besar adalah mereka mempunyai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang batu bara dan batu mulia. Selain itu, mereka juga memiliki usaha di bidang otomotif, transportasi, fashion, dan juga sudah masuk dalam industri perhotelan. Galtero Group memiliki banyak cabang perusahaan di berbagai belahan dunia, seperti Prancis, Italia, London, Turki, Arab, Dubai, adalah sekian dari banyak negara yang berdiri perusahaan milik mereka. Sekarang, bahkan sudah mulai merambah ke berbagai negara di Asia seperti di Korea, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Indonesia. Sebastian masuk ke dalam kendaraannya dan segera menuju ke salah satu kantor cabang Galtero Group yang berada di Ohio. Sebastian memang sengaja kuliah di kota ini sebab selain di sana terdapat salah satu universitas terbaik di Amerika, ia juga berkewajiban untuk mengawasi kantor cabang terbesar setelah kantor pusat. Saat ini, jabatan Sebastian hanyalah sebagai CEO di salah satu cabang perusahaan. Tetapi semua orang tahu jika kelak dialah yang akan mewarisi seluruh aset perusahaan Galtero Group. Adapun jabatan CEO utama tertinggi saat ini masih dimiliki oleh Paulo Galtero, ayah dari Sebastian. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, mobil berkecepatan 100 kuda itu memasuki area parkir di kantor. Sebastian turun dan langsung masuk ke lobi. Di sana, ia sudah disambut hormat oleh seorang resepsionis. "Selamat siang, Tuan Galtero," sapanya dengan menampilkan senyum terbaik yang ia miliki. Sebastian hanya mengangguk sekilas dan melewatinya. Pria yang kehadirannya bisa membuat perhatian seluruh karyawan wanita di kantor tersita karena aura yang ia pancarkan membuat hati para kaum hawa mencakar-cakar tubuh mereka sendiri dan berteriak dengan lantang. "Hei, lihat aku! Aku siap untuk menjadi penghangat ranjangmu malam ini." Dengan langkah tegap, Sebastian memasuki sebuah lift eksekutif yang disediakan khusus untuk pemilik perusahaan atau para investor besar di sana. Sesekali, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi juga diperbolehkan memakai lift tersebut dalam situasi darurat, seperti saat tiba-tiba Sebastian mengadakan rapat dadakan atau ada pertemuan mendadak dengan para investor besar agar lebih efisien. Setelah menekan tombol 25, lift bergerak naik. Sebastian menyandarkan tubuh di dinding lift.
menarik nafas panjang lalu menghembuskannya dengan pelan. Setelah ini ada banyak pekerjaan yang menanti di ruang kerja dan ia harus menyelesaikan secepat mungkin. Ting! Pintu lift terbuka. Sebastian melangkah keluar dan melihat sosok wanita yang sedang membenahi make up di balik meja kerjanya. Dan saat menoleh, wanita itu tersentak dan langsung berdiri. Ia tersenyum dengan bibir merah yang menggoda. Sedangkan pakaian kerjanya menempel dengan ketat hingga menonjolkan bagian-bagian tubuh yang bisa merangsang lawan jenis. Selamat siang, Tuan Galtero. Sapa Fiona, si sekretaris dengan nada ramah dan serak. Sudah lama ia memang tertarik dengan atasannya sendiri dan hubungannya dengan Sebastian memang sudah sejauh itu menurutnya. Sebastian tersenyum miring sengaja menghentikan langkah sesaat sebelum memasuki ruang kerjanya demi untuk memberikan sebuah tatapan tertarik yang luar biasa. Pria itu mengamati penampilan Fiona dari atas hingga perut karena bagian perut ke bawah terhalang oleh meja. Tapi Sebastian yakin penampilan bagian bawah Fiona tak kalah seksi dengan tubuh bagian atasnya. Detik berikutnya, Sebastian pun segera memasuki ruang kerja, meninggalkan Fiona yang tampak merona karena tatapan Sebastian yang mengundang. Mungkin suatu saat nanti mimpinya menjadi nyonya besar Galtero akan terwujud. Setelah mendaratkan bokong dengan kasar di meja kerja, Sebastian menatap tumpukan map yang berisi berkas-berkas telah menumpuk menunggu untuk dicek dan ditandatangani. Sebastian menghela nafas, belum-belum ia sudah merasa lelah. Beginilah kehidupannya selain sebagai mahasiswa tingkat akhir, ia sudah dituntut untuk bekerja di salah satu anak cabang perusahaan milik sang ayah. Sebastian sudah melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Sebenarnya bahkan dari nol. Sejak ia memasuki bangku SMA, Sebastian sudah bekerja. Awalnya ia hanya seorang pegawai biasa, tapi ia bisa belajar dengan cepat. Sampai akhirnya ia mencapai jabatan ini. Ia sama sekali tidak peduli dengan bisikan-bisikan orang yang iri dengan menyebutnya sebagai hasil nepotisme. Mereka hanya tidak tahu jika darah Paulo Galtero mengalir dalam dirinya, menyebabkan apapun yang ia sentuh bisa menjadi emas. Alih-alih memberikan langsung perusahaannya pada sang anak, Paulo masih ingin bukti konkret dari kerja keras Sebastian. Ia sengaja memberikan sebuah perusahaan cabang terbesar agar melihat mampukah Sebastian menambah profit perusahaan dalam jangka panjang dan meminimalisir kerugian yang diderita. Dan selama kurang lebih dari 3 tahun terbukti jika ia memang mampu. Bahkan Sebastian terbukti mampu dan dikenal oleh dunia bisnis sebab kemampuannya yang tidak main-main dalam mengeksekusi sebuah usaha hingga dapat berkembang dan menghasilkan banyak laba. Fiona, ke ruanganku sekarang. Sebastian berbicara setelah menekan sebuah intercom yang terhubung langsung dengan sekretaris pribadinya. Tak lama kemudian terdengar pintu yang diketuk dan dibuka. Fiona pun masuk dan langsung menutup pintunya dengan pelan. Ada apa, Sebastian? Tanya Fiona. Sengaja memakai nama depan Sebastian sebab Sebastian sudah mengizinkannya. Syaratnya hanya ketika mereka hanya berdua atau ada di ruang kerja pria itu. Mereka tidak pacaran, setidaknya belum sampai saat ini. Fiona, jelaskan padaku tentang rapat pagi tadi. Seru Sebastian dengan dahi mengernyit dalam. Ia baru saja membaca sebuah laporan yang menjelaskan tentang rapat tadi pagi dengan seorang klien yang katanya berjalan kurang baik tanpa kehadirannya langsung. Itu ada beberapa poin yang diajukan oleh klien dan kurasa itu sedikit merugikan perusahaan kita. Jelas Fiona dengan tenang. Jantungnya berdebar kencang dan nyaris melompat keluar hanya dengan melihat ekspresi serius dari Sebastian yang sedang membaca sebuah laporan dengan teliti. Rasanya ingin sekali ia menjadi kertas laporan itu. Semua sudah kujelaskan di laporan yang saat ini kau baca. Tambahnya cepat sebelum ia mulai kehilangan akal sehatnya. Sebastian mengangguk-angguk saat melihat poin-poin di halaman ketiga. Mereka mengajukan hal ini namanya manipulasi. Ucapnya sambil membanting map berisi laporan itu ke atas meja kacanya. Pria itu mengusap wajah lalu menghela nafas. Tarik saja semua investasi kita dari perusahaannya. Mereka pikir kita bodoh apa?
Aku tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan kotor semacam itu. Tapi itu juga akan membuat perusahaan kita kehilangan banyak laba dan kita bisa mendapatkan pengganti dengan cepat. Fiona, kau tahu itu, selah Sebastian. Fiona mengangguk. Memang, ia sudah menolak banyak sekali surat permintaan kerjasama bisnis oleh berbagai macam perusahaan yang cukup besar dan ternama. Baiklah, Fiona mengangguk lalu tersenyum. Wanita yang baru saja mengecat kukunya berwarna merah itu memberanikan diri berjalan mendekat. Tapi sebelum itu, apakah kamu tidak membutuhkanku? Bisiknya tepat di depan wajah Sebastian. Ia berdiri membungkuk menyeberangi meja, jari telunjuknya terjulur untuk mengikuti garis rahang tegas milik Sebastian. Bagaikan seekor kucing yang diberi makan ikan. Sebastian menyeringai. Ia menyambut Fiona dengan menarik tangannya hingga wanita bertubuh sintal itu jatuh di pangkuan Sebastian. Tanpa sabar, Sebastian sudah mencium dan melumat bibir Fiona dengan kasar. Hari-harinya memang terasa melelahkan, tetapi kadang bermain dengan Fiona bisa melepaskan penatnya. Ia butuh mengeluarkan hasrat kelelakiannya sekarang. Pergilah, aku tak mau melakukan lebih dari ini. Nafas Sebastian masih berat. Suaranya serak dan tubuhnya meremang. Ia dapat merasakan tangan lembut Fiona yang menggoda berusaha melepas kancing kemeja kerjanya. Sudah 2 kali Sebastian membuat Fiona klimaks dengan lidah dan jemarinya. Rambut dan pakaian Fiona bahkan sudah tampak berantakan. Dan baru saja wanita itu juga membuat Sebastian klimaks dengan mulut seksinya. Sebastian tahu jika saat ini Fiona menginginkan lebih. Wanita itu jelas ingin sekali merasakan Sebastian berada di dalamnya. Fiona. Sebastian mencekal tangan Fiona yang sudah siap menarik celana Sebastian ke bawah. Fiona menghentikan kegiatannya. Kepalanya menyentak memandang mata Sebastian. Bisa Sebastian lihat bahwa mata Fiona menyiratkan sebuah gairah yang besar, seakan memohon untuk pada sang pemilik tubuh untuk mengizinkannya melanjutkan keinginannya, untuk sekali saja dapat benar-benar merasakan tubuh hot pria itu. Sebastian tidak terpengaruh, meskipun saat ini benda panjang itu sudah siap untuk melakukan ronde kedua. Tetapi tekad Sebastian lebih kuat. Ia mendorong Fiona menjauh, lalu ia berdiri. Fiona mendelik, matanya tidak terlepas dari satu titik saat celana Sebastian akhirnya melorot ke bawah, meninggalkan sebuah boxer ketat pendek yang masih menggantung setengah paha. Pergilah, sudah cukup untuk hari ini. Aku harus segera menyelesaikan pekerjaanku. Lanjut Sebastian. Ia menarik naik boxer lalu celananya, meringis karena rasa sesak di sana, menyisakan seluruh kancing kemejanya yang masih terbuka, membuat kini Fiona mengamati tubuh Sebastian. Meskipun tidak banyak yang bisa ia lihat, tetapi Fiona masih bisa menikmati pemandangan perut kotak-kotak berikut dengan dada bidangnya. Kau yakin? Suara Fiona terdengar semakin serak. Ia kesulitan sekali meneguk salivanya sendiri. Sebastian berbalik membelakangi Fiona, membuat wanita itu menghela nafas kecewa. Iya, kau tahu batasanku. Ketegasan dalam suara Sebastian menyadarkan Fiona kembali ke dunia. Jadi inilah Sebastian yang sesungguhnya. Pria itu tidak akan pernah membiarkan orang lain dengan mudah dapat menguasainya. Sebastian memiliki batasan-batasan yang sulit ditembus seberapa keras usahamu. Akhirnya Fiona mengangguk. Kalau begitu saya permisi dulu, Tuan Galtero. Pamitnya dengan sedikit membungkukkan badannya. Sejenak ia merapikan baju serta rambutnya yang sedikit kusut akibat perbuatan Sebastian tadi sebelum ia keluar dari ruangan tersebut. Sebastian menghela nafas panjang. Ia berjalan menuju sofa lalu membaringkan tubuh dengan kasar di atas sana. Gairahnya jelas masih sangat tinggi, namun ia tidak bisa berbuat lebih. Jika tadi ia melanjutkan, bisa saja ia akan berakhir meniduri Fiona. Dan Sebastian mempunyai sebuah komitmen yang aneh bagi orang-orang barat. Tidak akan meniduri siapapun sebelum ia menikahinya. Tring, tring. Sebastian sedikit terkejut ketika ponselnya berbunyi nyaring memecah kesunyian ruangan berukuran 10 kali 10 meter itu. Dengan malas, ia kembali beranjak menuju meja kerjanya demi meraih ponsel tersebut. Tanpa melihat siapa yang menelpon,
Sebastian langsung menggeser tombol hijau. Hal, Sebastian, kau di mana? Kau lupa dengan janjimu? Dasar CEO sialan. Sebastian mengerutkan dahi, menjauhkan ponsel dari telinga, dan melihat sebuah nama yang tertera di sana. Pantas aja, sialan. Aku sibuk, Noah. Dasar, gila kerja. Cepat kemari, karena pesta akan segera dimulai. Aku tidak. Jika kau tidak kemari sekarang juga, aku akan mengirimimu sebuah kejutan spesial yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Sebastian berdecak, oke, aku akan segera ke sana dan jangan mengirimiku kejutan apapun yang saat ini sedang kau pikirkan. Terdengar sebuah tawa renyah di sana. Sebastian pun mematikan sambungan teleponnya. Noah sialan, umpat Sebastian. Ia ingat kekejaman apa yang bisa dilakukan oleh sepupunya itu. Terakhir kali pria itu mengatakan mengirimkan sebuah kejutan ulang tahun. Saat itu, Sebastian menolak hadir di pesta ulang tahunnya yang sudah disiapkan oleh Noah. Ada 10 gigolo yang hampir memperkosanya. Dan Noah ada di sana, merekamnya dengan sebuah handycam sambil makan kacang atom. Sungguh sepupu laknat. Setelah mengancingi kemeja dengan cepat dan kembali memakai jasnya, Sebastian pun segera keluar dari kantor. Ia bersumpah akan mengobrak-abrik pesta Noah malam ini. Tidak peduli jika sudah 2 tahun mereka tidak bertemu setelah kecelakaan.